Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kos. Apakah Pak Kos ada Waalaikumsalam, waktu? Bu Ina. Gimana, Bu Ina? Iya, iya. Apakah saat ini Pak Kos ada waktu? Eh, ada sih, Bu. Alhamdulillah nih lagi nyantai nih. Iya, Mangga, mangga, Bu boleh Ina. berbincang-bincang dulu ya, Pak Kos. Mangga, mangga, siap, Bu, siap. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Gimana, Bu Ina? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Hanya ada sedikit permasalahan mungkin ya, Pak. Pak Kos bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Walaupun ini juga saya lagi ini ya, lagi lumayan kelelahan nih habis loka kemarin ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu Lumayan nih, menguras. mau menguras tenaga waktu ya. Mm-mm. Kira-kira Betul. nih, Bu Ina sedang ada masalah apa nih? Boleh mau busi mau curhat? Boleh ke Ya saya. boleh ya Pak. Iya Siap. baik Pak Kos. Jadi maklum ya kalau di sekolah itu memang Mm-mm. berbagai permasalahan anak-anak gitu ya. Khususnya saya juga sedang bermasalah gitu ya dengan semangat saya mungkin ya di kelas IPS ya khususnya. Bahkan saya sering gitu ya sengaja terlambat masuk ke kelas gitu ya. Kemudian ada anak-anak yang mungkin mengadukan hal ini gitu ya kepada kepala sekolah, sehingga akhirnya saya pun mendapatkan peringatan ya panggilan dari kepala sekolah. Nah, hal ini membuat saya berada pada kondisi yang kurang nyaman, kemudian merasa pada kondisi tidak enak gitu ya kepada kepala sekolah, kepada anak-anak ketika bertemu gitu. Itu sih Pak yang saya keluhkan mungkin ya, permasalahan yang saya keluhkan saat ini. Seperti itu ya, Bu ya. Berat juga ya, lumayan ya. Iya, Jadi ya, di sini Ibu itu merasa betul, kurang semangat ya, atau hilang semangatnya sedikit hilang lah ya. Sehingga Ibu itu betul sengaja, Pak, iya. tadi kan saya dengar Ibu sengaja terlambat masuk kelas ya. Nah, sebenarnya apa sih ya, Bu ya, kira-kira yang membuat Ibu itu merasa kurang semangat gitu ya, apalagi ngajar di IPS ini dan bahkan sengaja gitu Ibu terlambat masuk ke kelasnya. Iya, sampai gitu ya ada terlambat gitu ya Ya. sengaja. Padahal ya saya tidak seperti itu gitu ya. Apa tapi untuk kondisi saat ini Pak jadi seolah-olah saya itu kurang motivasi mengajar gitu ya. Semangat saya mungkin sedang down gitu ketika kemungkinan gitu ya peserta didik juga di kelas IPS ini terlihat memiliki minat dan motivasi yang rendah gitu ya, khususnya dalam pelajaran bahasa Sunda gitu ya. Sehingga jika saya menyampaikan ada tugas gitu ya, jarang dikerjakan. Bahkan kalaupun mengerjakan asal-asalan gitu ya supaya dikerjakan tapi asal-asalan gitu, Pak. Jadi di sini anak-anak itu ya rendah, mempunyai semangatnya itu yang minat minat dan motivasinya itu ya memang rendah sekali ya, Iya, apalagi untuk mengerjakan tugas dari betul. Ibu ya, bahasa Sunda ya gitu Ibu ya. Iya, betul, Pak. Berdasarkan pengamatan Ibu nih, kira-kira kenapa ya Bu ya, latar belakangnya dari mana sih mereka sampai rendahnya minat belajar ini gitu Bu? Iya, sejauh pengamatan saya jadi begini ya Pak Kos. Ya. Mungkin di sekolah saya itu bahasa Sunda itu mungkin dianggap remeh oleh mereka gitu, oleh anak-anak. Jadi mereka itu beranggapan bahwa bahasa Sunda itu jadul gitu ya, ketinggalan zaman, gak gaul lah gitu ya. Tapi menurut saya hal ini memang menjadi tantangan tersendiri gitu ya bagi saya dalam mengajar bahasa Sunda di sekolah, khususnya di kelas IPS tadi gitu. Oh, oh begitu ya Bu ya. Jadi mata pelajaran bahasa Sunda ini ya di SMA Ibu itu masih dianggapnya itu kurang menarik ya Bu ya. Karena Iya, kalau begitu nih, kira-kira bagaimana harapan Ibu nih terhadap peserta didik ini yang kata Ibu yang tadi notabene merasa ketinggalan zaman terhadap bahasa Sunda itu sendiri Bu. nah betul. Jadi ketika melihat kondisi seperti ini, tentu saya tidak berdiam diri gitu ya Pak. Bagaimana caranya agar saya
bisa meningkatkan kembali motivasi anak-anak dalam pelajaran bahasa Sunda. Nah, untuk hal ini setidaknya ya dalam pelajaran bahasa Sunda itu sendiri ataupun dalam program sekolah ya ada Kamis Sunda biasanya minimal peserta didik itu menggunakan bahasa Sunda sebagai komunikasinya di lingkungan sekolah gitu ya. Ada waktu khusus di mana ada program Kamis Sunda. Kemudian apalagi ya peserta didik ini dari penggunaan bahasa Sunda tadi dalam lingkungan sekolah bisa mengenal kosakata dan kalimat dalam bahasa Sunda ya yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari di sekolah gitu Pak. Nah, memang idealnya memang seperti itu ya Bu ya. Bahasa Sunda ini kan bisa juga digunakan untuk bahasa pengantar pada pelajaran atau pada proses pembelajaran di kelas itu sendiri ya. Apalagi kan kalau di Provinsi Jawa Barat itu kan ada istilah Kamis Sunda ya. Apalagi di sekolah Ibu juga pasti menerapkan selain pakaian Sunda, gitu, rangsukan Sunda kan bahasanya juga harus berbahasa Sunda gitu ya. Iya. Nah, kalau diibaratkan dengan harapan Ibu yang tadi ya terhadap peserta didik ini kira-kira nih berada pada kompetensi level 10 misalkan ya. Nah, sekarang peserta didik Ibu itu ada di level berapa Bu kira-kira? Ya, itu harapan terbesar ya. Pengennya kompetensi mereka itu ada di level 10 gitu ya. Yang benar-benar cita-citakan. Tapi ya memang melihat keadaan seperti ini, saya bisa menyimpulkan melihat bahwa potensi peserta didik masih berada pada level 5 gitu, Pak. Jadi lumayan ya setengahnya gitu kan, dimana mereka kurang lebihnya memahami gitu ya kosakata sederhana dalam bahasa Sunda, tapi masih kesulitan dalam melakukan percakapan sebagai komunikasi sehari-hari mereka gitu ya. Jadi akhirnya susah gitu ya untuk mereka membiasakan diri ya menggunakan bahasa Sunda gitu. Jadi kasus minat ini Bu, ini khusus IPS aja ya Bu ya? Sebenarnya IPA juga ada Pak, karena mungkin permasalahan yang lebih intensnya itu ada di kelas IPS ya, didominasi oleh siswa yang memang kurang bersemangat mungkin ya, kurang antusias gitu ya dalam pelajaran bahasa Sunda khususnya, jadi saya menyoroti kelas IPS gitu. Oh iya Bu, ya betul sih ya. Jadi memang seperti itu keadaannya ya. Nah, kalau kata Ibu tadi kan levelnya itu ada masih pada level 5 ya dalam kompetensi bahasa Sundanya. Nah, dengan adanya ini ya kira-kira apa yang Ibu akan lakukan nih agar peserta didik itu ada di level yang ideal lah menurut Ibu harapkan ya? Iya, saya berharap semua guru mungkin pasti sama gitu ya, ingin pada level yang atas gitu ya, yang paling puncak yaitu level 10. Tapi kalau misalkan harapan saya jangan terlalu muluk-muluk gitu ya, karena melihat kondisi juga ya, minimal gitu ya, harapan saya peserta didik itu mampu mengenal, mencintai, kemudian menggunakan bahasa Sunda dalam komunikasinya sehingga bahasa Sunda bisa disukai dan menarik bagi mereka. Nah, minimal kompetensi mereka itu ada di level 8 lah gitu Pak. Ya baik Bu ya, tidak terlalu sempurna juga ya harapan Betul, ya, Pak, gitu. ya. Jadi bertahap aja ya, tapi semoga aja ya apa yang Ibu harapkan ini bisa tercapai ya Bu ya. Ya, amin Pak. Semoga ya Pak, pada awalnya memang saya pun ingin menjadi guru itu memang senang gitu ya, sangat mencintai identitas saya sebagai orang Sunda gitu ya. Sehingga saya pun belajar untuk menjadi seorang guru bahasa Sunda yang sesuai gitu ya dan layak untuk digugu dan ditiru. Ya betul Bu. Jadi mulai sekarang mungkin ya kita sama-sama luruskan niat dan tujuannya kita menjadi guru itu apa. Nah, tadi saya udah mendengar juga niat dari Ibu seperti itu ya. Jadi kita sama-sama bertujuan untuk menuntun segala potensi anak sebagai generasi terbaik ya itu ya. Nah kira-kira langkah awal apa yang akan Ibu lakukan nih terkait permasalahan ini kira-kira? Iya Pak, jadi melihat kondisi seperti ini, saya langsung berinisiatif untuk segera gitu ya, sesegera mungkin
Wah, Saya akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan gitu ya dengan membuat dan menciptakan media interaktif yang bisa menumbuhkan minat dan motivasi anak-anak pada pembelajaran bahasa Sunda. nah, betul betul sekali sih ya Bu ya. Ide yang saya rasa sudah sangat bagus nih dari Bu Ina ini ya. Mungkin Ibu bisa langsung actionnya untuk melakukannya ya. Ya, siap Pak. Saya sangat bersemangat Pak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Ibu bisa melakukannya kapan nih? Seperti apa yang Ibu rencanakan tadi nih? Ya, saya ingin secepatnya gitu ya Pak, lebih cepat lebih baik, mulai besok ya bisa kembali bersemangat gitu ya, memiliki semangat yang tinggi, yang menyala, yang menggebu-gebu serta menyusun strategi penggunaan media interaktif yang menunjang pembelajaran di kelas khususnya pada mata pelajaran bahasa Sunda. Baik, Ibu Inaya, alhamdulillah Ibu-ibu dari sekian percakapan tadi ya sudah bisa menemukan solusinya dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dari sekarang ya. Tetap semangat ya Iya. Bu Ina ya. Ya, semangat Bu Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Ina. Nah, kalau ada yang perlu dibicarakan lagi mah nanti kita insya Allah ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ina ya. Iya, Iya. siap Pak, siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sami-sami Bu. Mangga. Oke, lanjut ya. Baik, saya akan merefleksikan diri saya setelah pelaksanaan coaching ya bersama Pak Pos barusan. Eh, saya sendiri tadi bisa fokus ya kepada apa yang saya sampaikan dalam coaching tadi mengenai permasalahan yang saya atau keluhan ya yang saya hadapi selama khususnya pembelajaran bahasa Sunda gitu ya. Kemudian saya bisa lebih leluasa gitu ya untuk menyampaikan apa yang saya keluhkan. Kemudian yang perlu mungkin ditingkatkan dalam diri saya yaitu saya harus bisa lebih menggali kembali gitu ya potensi yang saya miliki khususnya dalam menyampaikan permasalahan yang saya hadapi gitu ya sebagai coach. Yang kemudian yang perlu ditingkatkan yaitu fokus ya ketika mendengarkan dengan rasa gitu ya sehingga bisa berkonsentrasi tinggi ketika mendengarkan gitu ya apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh tadi ya coachnya seperti itu. Kemudian apalagi ya harus bisa mencatat hal penting ya dan memperbanyak praktik menggunakan alur tirta gitu ya. Itu Pak Kos. Oke, itu kan barusan ya Bu Ina sebagai coach ya. Nah, boleh saya nanya ya Bu Ina ya. Nah, untuk Boleh, Bu Ina boleh. kan sebagai coach ini, apa yang Bu Ina rasakan nih pada saat di coaching tadi nih? Iya, jadi mungkin saya merasa mungkin lega ya dan mendapatkan ketenangan ketika sudah menyampaikan unek-unek saya permasalahan yang saya hadapi gitu ya. Kemudian ya saya pun menemukan solusinya gitu ya dari apa yang sudah dilakukan coaching ya bersama Pak Kos gitu ya. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu Ina ya. Itu ya refleksi dari Bu Ina ya. Iya, Baik. Cukup ya Bu Ina ya? ya cukup. Cukup. Baik. Assalamualaikum Bu Ina, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Ina, sehat? Ya, Waalaikumsalam Pak Kos. Selamat siang juga ya. Alhamdulillah, kabar baik Pak Kos. Bagaimana dengan Pak Kos sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik sih, walaupun rada ini ya eh, kurang enak badan sedikit, tapi alhamdulillah hari ini bisa ke sekolah Kecapean ya. ya Pak? Iya, kecapean. Nah, barangkali nih Bu Ina ada waktu nih, ada waktu senggang nih, saya mau berdiskusi nih, boleh tidak? Oh iya, boleh, boleh pisan Pak Kos. Silahkan. Kebetulan saya pun sedang santai gitu ya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah ini Bu, saya tuh ada langsung aja lah ya, langsung aja ya. Ya, Nah saya ya tuh boleh, boleh. sedikit ada Boleh Pak terkendala Kos. nih dengan pembelajaran di kelas. Iya, 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 iya.
Apa kira-kira yang menjadi tantangan terbesar gitu ya Pak Kos dalam pembelajaran di kelas saat ini? Jadi gini ya Bu Ina ya. Jadi saya itu melihat anak-anak saya di sini ya, di mungkin karena iklimnya di Ya. sini seperti itu di SMA Hmm. yang saya ngajar ini, saya melihat itu siswa itu lebih aktif dan bersemangat saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Iya, iya. dibandingkan dengan mereka itu ketika belajar di kelas. Nah, mereka itu ketika memang ada kegiatan ekstrakurikuler itu dengan semangatnya minta izin misalkan ke guru piket atau bahkan langsung ke guru mata pelajarannya, Pak izin tidak masuk ini dan Iya, sebagainya. Dengan antusiasnya mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu, baik itu di acara di iya. internal di sekolah ataupun misalkan ada acara di luar, itu mereka semangat banget gitu ya. Ya, Tetapi buat ketika ekskul ya. EXO ya, ketika banyak tuh selain EXO yang misalkan kebanyakan biasanya pramuka, ekstra-ekstra yang lain itu Oh, banyak juga sebetulnya yang ini, apalagi yang ekspedisi keluar-keluar gitu. Nah, mm-mm. tetapi keadaannya terbalik pada saat ada kegiatan pembelajaran di kelas Iya. misalnya. Mereka kadang karena terlalu kecapean atau apa dan sebagainya, alasannya masih kecapean karena habis kegiatan dan sebagainya. Iya, iya. Akhirnya setelah melihat statistik kehadirannya dan juga lihat itunya ya penilaian dan hasil penilaian juga, mereka Iya. itu ya turun gitu ya, tidak tidak seperti semangat mereka di saat ini ya di Ekskul ekstrakurikuler ya. ya, di ekskul seperti itu. Jadi Iya. lumayan itu menghambat saya ya. Jadi bingung nih bagaimana cara ininya. Di sisi lain, oke lah mereka ada kegiatan untuk mengharumkan sekolah. Di sisi lain juga mereka juga Iya. perlu dengan kewajibannya gitu. Nah, itu betul. Iya, terima kasih Pak Kos atas sharingnya. Menurut Bapak, apa saja yang menyebabkan siswa lebih aktif di kegiatan ekskul ini daripada di kelas? Yang saya lihat sih mungkin karena di kegiatan ekstrakurikuler ini lebih menarik salah satunya ya, Iya. dan mungkin relevan juga dengan minat mereka. Misalnya di Betul. ekstrakurikuler pramuka misalnya mereka terbiasa dengan Iya. alam dan sebagainya gitu. Nah, tetapi mungkin di kelas mereka merasa pembelajarannya itu terlalu monoton atau mereka merasa Iya. kurang kurang menarik, mungkin seperti itu. Iya. Oh iya, jadi baik Pak Kos, kita mengidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya yaitu minat siswa yang lebih tinggi ya terhadap kegiatan ekskul daripada pembelajaran di kelas. Ya. Ya, betul. Apakah ada hal lain menurut Pak Kos yang menjadi penyebabnya gitu ya? Apa ya Bu ya? Mungkin dari metode pembelajaran mungkin yang saya gunakan Iya. bisa jadi kurang bervariasi atau mungkin kurang melibatkan siswa secara aktif. Itu sih baru asumsi dari saya sih. Oh iya iya, menarik sekali Pak. Mari kita refleksikan ya lebih dalam. Eh, Menurut Pak Kos sendiri, bagaimana perasaan Pak Kos ketika melihat siswa lebih bersemangat di kegiatan ekskul tadi ya dibandingkan di pembelajaran di kelas? Jujur ya, saya merasa senang Bu kalau mereka memang aktif gitu ya. Tetapi di sisi lain juga saya merasa khawatir dan sedikit kecewa gitu ya. Karena mereka tidak menunjukkan aktivitas yang sama di kelas gitu ya. Jadi seolah-olah mengabaikan guru yang ada di kelas, dan ternyata itu bukan hanya di pelajaran saya aja gitu ya. Ternyata Iya. memang di pelajaran yang juga sama gitu. Mereka tuh lebih mementingkan ekstrakurikuler gitu. Oh iya, baik Pak Kos. Saya memahami ya perasaan Pak Kos. Kemudian apa yang sudah Pak Kos lakukan gitu ya untuk mengatasi masalah ini? Saya sih udah coba Bu ya beberapa teknik gitu ya, seperti diskusi kelompok. Terus ada juga penggunaan media pembelajarannya yang lebih menarik gitu ya. Tapi tetap hasilnya itu masih belum optimal gitu. Iya. Belum optimal berarti ya Belum optimal, hasilnya. iya. Udah dicoba diskusi kelompok. Sudah ya. Mm. Kemudian kan di sini Bapak sudah mencoba berbagai cara gitu ya. Iya. Kemudian apa yang ingin Bapak coba lakukan ya untuk membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik dan melibatkan siswa secara aktif selain tadi melalui diskusi kelompok gitu ya Pak? Eh
karena tadi sudah ya diskusi kelompok sudah dicoba, terus pembelajaran juga media pembelajaran sudah dicoba. Mungkin saya bisa mencoba untuk mengintegrasikan nih beberapa elemen dari kegiatan ekstrakurikuler ini yang mereka sukai ya misalnya ke dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Saya pembelajaran di kelas saya gitu. Ya, itu ide yang sangat bagus Pak. Saya pun setuju. Kapan kira-kira mulai merencanakan langkah konkret ya untuk mengintegrasikan tadi ya elemen-elemen tersebut? Baik Bu, nanti kayaknya sih saya ingin lebih cepat, lebih baik lah ya Bu ya. Ya, saya akan mulai dengan merancang pembelajaran yang lebih melibatkan apa ya? Proyek kayaknya ya, lebih ke proyek-proyek yang kreatif atau permainan-permainan yang relevan dengan topik yang saya ajarkan gitu Bu ya. Iya, luar biasa. Bagus sekali Pak Kos. Saya akan mendampingi Bapak dalam proses perancangan ini. Apakah ada hal lain yang perlu kita siapkan Pak untuk mendukung penerapan ini? Karena saya masih awam juga ya, kayaknya saya juga perlu mencari referensi juga atau contoh ya Bu dari kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik lagi dari baik itu dari nanti sumber-sumber yang lainnya ya YouTube ataupun PMM ataupun yang lainnya kayaknya. Ya, setuju Pak, setuju sekali. Saya akan membantu Pak Kos nanti ya mencari sumber belajar atau referensi yang diperlukan. Oke, baik Bu Ina ya. Nanti kirim-kirim aja ya Bu, di share ya Bu ya. Ya, baik Pak Kos. Jadi kita sudah merencanakan ya untuk merancang aktivitas pembelajaran yang kreatif dan mencari referensi tambahannya. Bagaimana perasaan Pak Kos sekarang setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah Bu. Walaupun tinggal aksinya gitu ya, saya sudah merasa nih lebih termotivasi juga dan siap untuk mencoba metode yang baru ini ya, yang tadi ya. Iya, baik Pak Kos, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas komitmen dan semangat Pak Kos ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya untuk melihat perkembangan dan memberikan dukungan lebih lanjut. Mangga Pak Kos, saya ada urusan lain. Oh iya Ibu, terima kasih ya Bu ya dukungannya juga sudah meluangkan waktu untuk saya bisa sharing. Ada lega nih ini apa yang sudah saya utarakan ini ya. Terima kasih Bu Ina ya. Sampai bertemu nih ya. Matur nuwun ya. Assalamualaikum. Salam. Kos, kita sudah melakukan coaching tadi ya. Silahkan untuk menyampaikan refleksi dirinya ya setelah pelaksanaan coaching tadi. Oke, ya baik Bu Ina, terima kasih ya. Tadi refleksi dari coaching yang sudah saya lakukan dengan Ibu Ina ya barusan. Yang pertama di sini yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah ya meskipun ini percakapannya lewat ini ya daring, tapi alhamdulillah saya tetap bisa fokus ya. Sudah bisa tertuju pada apa yang ingin dibicarakan ya. Terus di sini juga alhamdulillah respon dari Bu Ina juga alhamdulillah ikut ini ya fokus gitu ya. Jadi saya tidak ngobrol sendiri gitu ya. Terus yang masih perlu diperbaiki di sini penggalian ini juga ya, penggalian kasusnya ya atau apa masalah-masalahnya bisa jadi lebih mendetail lagi gitu ya. Terus yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi penuh itu ya kehadiran penuh ya. Tadi bahkan barusan kan sebagai coach ya, tadi sebagai coach pun saya mencoba untuk ini ya memposisikan diri langsung menuju apa yang diobrolkan oleh Bu Ina gitu ya. Terus yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya bisa lebih ini lagi ya, mengontrol lagi gitu ya, mengontrol lagi emosinya untuk bisa tetap mendengarkan dengan maksimal. Seperti itu ya. Iya, luar biasa sekali Pak Kos. Jadi setelah tadi pelaksanaan coaching itu apa yang Pak Kos rasakan gitu ya? Meskipun ini seperti dianggapnya ini ya latihan gitu ya, simulasi ya. Tapi ini langsung kena gitu ya, obrolannya tuh langsung bisa dirasakan oleh saya gitu. Oh ternyata seperti ini loh coaching itu. Nah ternyata posisinya kita itu kalau misalkan ada apa-apa itu memang harus diutarakan gitu. Dan apalagi kalau misalkan bertemu orang yang tepat gitu ya, dengan coachnya yang tepat, itu bisa sedikitnya walaupun memang tidak langsung bisa menyelesaikan masalah dengan langsung, tapi
sedikitnya ada ketenangan yang muncul gitu. Gitu ya Bu ya. Sip, sip, mantap Pak Kos. Ya, sudah. Dah. Baik. Nah, untuk itu saja mungkin ya Bu Ina untuk Iya. tugas kita di tugas coaching ini. Tadi perlu dijelaskan di videonya di awal itu yang sebagai coachnya itu saya ya, Koswara, Iya, dan Bu Ina betul. sebagai coachi. Dan untuk yang keduanya barusan itu saya posisinya sebagai coachi dan Bu Ina sebagai coach. Itu ya Bu Ina ya. Ya, Betul, ya. cukup. Terima kasih untuk video ini. Tutup ya Bu Ina. Iya, bangga. Dengan saya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ina. warahmatullahi wabarakatuh.